Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, teman-teman, video kali ini saya mau membahas kembali tentang penyaliban Yesus, di mana Al-Quran mengatakan bahwa bukan Isa yang dibunuh, tetapi diserupakan. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, mari kita lihat ayatnya. Saya baca, dalam kurung kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai dalam kurung Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka dalam kurung. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, kita cek tafsirannya teman-teman. Saya permisi ya. Dalam surah An-Nisa ayat 157 ini, di sini menafsirkan seperti ini ya teman-teman. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Tentu mereka di sini adalah orang Yahudi ya teman-teman. Membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 orang muridnya. Tafsir ini saja sudah salah ya teman-teman. Mengatakan bahwa karena ucapan mereka, artinya karena ucapan orang-orang Yahudi ya teman-teman, bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal orang Yahudi sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan. Ini saja sudah salah ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri pada waktu itu kan orang Yahudi Israel itu kan berada di bawah penjajahan Romawi ya teman-teman, dan yang menyalibkan membunuh Yesus atau Isa itu kan orang Romawi, bukan orang Yahudi ya teman-teman. Orang Yahudi mereka itu hanya mencari penonton. Faktanya itu banyak yang menafsirkan itu yang diserupakan itu dengan Yudas Iskariot ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita yang umat Muslim. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kalau kita perhatikan baik-baik kalimat yang ada di dalam ayat ini, tentu kita harus berpikir kritis ya teman-teman. Kalau seandainya Yesus hanya diserupakan, maka ini akan menjadi konsekuensi yang tidak logis juga ya teman-teman. Kalau seandainya Yesus hanya diserupakan, tidak dibunuh ya teman-teman, berarti murid Yesus, Pontius Pilatus, tentara-tentara Romawi, orang-orang Yahudi, terus kita semua orang Kristen, berarti adalah kita menipu kita semua umat-umatnya, iya kan? Dan konsekuensi yang lebih tidak logis lagi ya teman-teman, berarti semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang ada di dalam perjanjian lama, berarti semua itu hanya rekayasa. Berarti mereka juga para nabi yang menubuatkan tentang Yesus itu, mereka juga ditipu. Bagaimana bisa seperti itu ya teman-teman? Allah bukan manusia ya teman-teman, kan aneh. Bagaimana bisa Allah bersandiwara dalam hal seperti ini? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Apalah gunanya nabi-nabi bernubuat tentang Yesus, kalau ujung-ujungnya diserupakan juga menubuatkan kematian Yesus, penyaliban Yesus, lalu ujung-ujungnya itu hanya diserupakan. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya teman-teman. Iya kan, ini kan sangat kacau sekali pemikiran yang seperti itu. Terus murid-murid Yesus, Pontius Pilatus, prajurit-prajurit Romawi, apakah mereka tidak bisa membedakan yang mana Yudas Iskariot dan yang mana Yesus Kristus? Anak SD kelas 1 saja, bahkan anak PAUD saja, mereka tentu bisa membedakan yang mana si John dan yang mana si Kevin. Ini lebih tidak masuk akal lagi ya guys. Apalagi murid-murid Yesus hidup setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Lalu kalau memang itu hanya diserupakan, secara logika untuk apa murid-murid Yesus melakukan penginjilan? Bahkan sampai sekarang pun orang-orang Kristen masih tetap penginjilan. Aneh ya guys kalau mengatakan bahwa itu hanya diserupakan. Hello. Lalu hal yang perlu saya tanyakan kepada saudara-saudara kita yang umat Muslim, kalau memang kalian mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, coba buktikan dulu. Jangan hanya bisa mengklaim-klaim tapi tidak bisa membuktikan ya teman-teman. Coba dibuktikan dulu. Pertama, pertanyaan saya adalah, siapa yang menyalibkan Yudas Iskariot? Kemudian pertanyaan kedua, di mana Yudas Iskariot disalib? Lalu ketiga, siapa saksi yang melihat Yudas Iskariot disalib? Lalu keempat, kalau memang yang diserupakan adalah Yudas Iskariot, apa gunanya Yahweh memakai para nabi untuk menubuatkan tentang Yesus Kristus, menubuatkan kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus? Apa gunanya itu coba? Itu pertanyaan keempat saya teman-teman. Lalu pertanyaan saya yang kelima, kalau memang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, untuk apa Yesus datang ke dunia? Kalau tujuannya hanya untuk diserupakan. Lalu pertanyaan saya yang berikutnya, kalau memang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus yang disalib ya, lalu bagaimana dengan pernyataan di dalam Alkitab? Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab Yesus sedang mengajar murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia di sini adalah Yesus, dan mereka akan membunuh dia, membunuh Yesus, dan mereka akan membunuh dia, membunuh anak manusia Yesus. Dan 3 hari sesudah anak manusia anak manusia dibunuh, anak manusia ia akan bangkit. Bagaimana dengan pernyataan ini? Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, lalu akan membunuh dia, lalu 3 hari sesudah ia dibunuh dia akan bangkit. Bagaimana dengan pernyataan ini ya teman-teman? Ini Yesus Kristus sendiri yang berkata. Tapi anehnya di dalam surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa diserupakan. Mau percaya mana Anda? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mau percaya perkataan Yesus sendiri yang mengalami kan Yesus? Yesus saja tahu bahwa ia akan diserahkan. Yesus saja tahu bahwa ia akan dibunuh. Yesus saja tahu bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu? Ini kan aneh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri saja tidak tahu, ya silakan dipikir-pikir. Sebagai closing saya teman-teman, umat Muslim mereka mengatakan bahwa Matius 27 ayat 5 ini adalah bukti bahwa memang di dalam surah An-Nisa. Jadi seolah-olah Matius 27 ayat 5 ini adalah untuk membenarkan ayat mereka yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, melainkan hanya diserupakan dengan Yudas Iskariot seperti yang ada dalam surah An-Nisa 4 ayat 157 ini ya teman-teman. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menyebut yang diserupakan itu siapa? Itu karena mereka menjawabnya itu karena itu tidaklah penting. Oke, mari kita mengikuti cara berpikir mereka. Jadi fix ya teman-teman, di sini yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, dan itu dibuktikan di dalam
ayat ini ya teman-teman. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke, jadi diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Mari kita berpikir kritis ya teman-teman. Kalau memang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau memang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, artinya Yesus atau Isa itu kan sudah diangkat ke langit. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi di sini Yesus mati ya teman-teman. Ini baru satu ayat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya yang menyatakan bahwa Yesus itu disalib? Bahkan Yesus mati ya teman-teman. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Perhatikan kata disalibkan. Berarti Yesus disalib ya teman-teman. Lalu kita lihat ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus atau Isa diserupakan? Sedangkan kita lihat dalam ayat, ini baru beberapa ayat ya teman-teman. Belum lagi ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita lihat ya di sini ada dua. Kalau kita mengikuti cara berpikir mereka, jadi kita beranggapan saja yang diserupakan, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita mau berpikir logis, di mana klaim mereka mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, mereka pun mengklaim bahwa di dalam Matius pasal 27 itu adalah bukti bahwa Yudas Iskariot disalib. Itu sebenarnya klaim mereka itu sudah terbantah dengan ayat-ayat ini ya teman-teman. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa klaim mereka bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, klaim mereka bahwa di dalam Matius 27 itu adalah bukti bahwa Yudas Iskariot disalib, itu sudah terbantahkan dengan ayat-ayat ini ya teman-teman. Dan klaim mereka itu tidak ada dasarnya ya teman-teman. Mereka mengambil Matius pasal 27 untuk membenarkan klaim mereka, untuk membenarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran mereka ya teman-teman. Nah, kalau kita mau berpikir kritis ya teman-teman, mereka kan mengklaim bahwa, ini sekali lagi ya teman-teman, mereka mengklaim bahwa Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, ya kan? Lalu mereka mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, dan mereka juga mengklaim bahwa di dalam Matius pasal 27 itu adalah bukti bahwa Yudas Iskariot itu benar-benar disalibkan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa saksi yang melihat Yudas Iskariot disalib? Iya kan? Terus siapa yang menyalibkan Yudas Iskariot? Ya kan aneh. Jadi klaim mereka itu tidak mendasar. Klaim mereka itu sudah terbantahkan dengan ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi ya teman-teman. Aneh ya teman-teman. Mereka mengatakan bahwa yang diserupakan itu Yudas Iskariot, kemudian Isa atau Yesus diangkat ke langit yang ketiga. Tetapi faktanya Yesus disalib, berarti Yudas dengan Yesus itu disalib. Ini kan aneh ya teman-teman. Artinya ya teman-teman, klaim mereka yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa diangkat ke langit itu pun terbantahkan dengan pernyataan ini ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena faktanya Yesus itu tidak diangkat ke langit. Faktanya Yesus itu disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kesimpulan saya adalah mereka yang mengklaim bahwa di dalam Matius pasal 27 itu adalah bukti bahwa Yudas Iskariot disalib. Kemudian pernyataan di dalam Quran mereka juga, kesimpulan saya adalah semua itu tidak punya dasar yang kuat ya teman-teman. Jadi ya silakan Anda sendiri yang berpikir ya. Terima kasih ya teman-teman.